Ibu bapak dan saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini Bapak Ibu terambil dari Kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Beginilah sabda Tuhan. Di bawah perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu semuanya, Shalom. Tema renungan kita kali ini, mewujudkan kesejahteraan bersama. Bapak Ibu, konteks nats renungan kita kali ini adalah saat orang Yehuda sudah menjadi orang buangan di Babel, di mana kita ketahui ini adalah sebagai kelanjutan setelah Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Lalu Israel Utara yang ibu kotanya Samaria jatuh ke tangan Asyur, dan disusul kemudian 200 tahun kemudian Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem jatuh ke tangan Babel. Nah, kita sudah mengetahui bersama ini adalah sebagai akibat daripada dosa-dosa orang Israel kepada Allah. Nah, kepada orang-orang Yehuda di pembuangan inilah Yeremia sang abdi Allah menulis surat supaya mereka menjaga dirinya dan hidup sebagaimana mestinya, sekalipun mereka berada di bawah tekanan orang asing di pembuangan. Nah, Bapak Ibu, ada nasihat yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Yeremia, di mana melalui nasihat itu kaum Yehuda diharapkan mampu memahami bahwa penderitaan yang sedang mereka alami adalah teguran Allah yang mengarah kepada pembentukan diri mereka menjadi umat Allah yang kelak setia dan taat kepadanya. Nah, dengan demikian orang Yehuda tahu apa yang harus mereka lakukan di tempat pembuangan. Mereka tidak boleh patah semangat dan putus asa, tetapi yang mereka lakukan harus pertobatan dan menyerahkan hidup serta percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, apa saja perintah yang disampaikan oleh Yeremia kepada mereka. Nah, pertama, ya, mendirikan rumah untuk didiami. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Nah, di sini ada tujuannya, itu supaya di dalam setiap keluarga-keluarga orang Yehuda ada persekutuan bersama, ada ibadah, ya, ada sukacita bersama dengan setiap keluarga-keluarga mereka.
supaya mereka tidak terlalu tercerai-berai di tanah pembuangan. Yang kedua, buatlah kebun. Orang-orang Yehuda didorong untuk bekerja dengan penuh waktu agar kebutuhan hidup mereka dapat tersedia dan tidak bergantung atau berharap lagi kepada kaum penjajah. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, kebun yang dimaksudkan di sini adalah kebun yang berisi dengan pepohonan, ya, tumbuhan yang berumur panjang, ya, tumbuhan yang membutuhkan waktu yang lama baru menghasilkan buah. Nah, ini sebenarnya sebagai isyarat kepada orang Israel tentang durasi waktu bahwa engkau akan lama di pembuangan. Maka dengan itu, tatalah kehidupanmu mulai sekarang dan rencanakanlah sesuatu yang baik untuk masa depanmu dan masa depan generasimu. Yang ketiga, mereka diperintahkan untuk meneruskan keturunan atau berkembang biak. Di dalam firman Tuhan ini, di Yeremia menyampaikan tujuan, yaitu supaya mereka bertambah banyak dan tidak berkurang. Bertambah banyak dan tidak berkurang. Kehendak Allah, ya, adalah mengharapkan orang Israel ini kelak akan menjadi bangsa yang besar, ya, sebagaimana Ia telah janjikan kepada leluhur mereka Abraham. Nah, itulah sebabnya Allah memerintahkan mereka. Coba baca di ayat yang ke-6 itu Bapak Ibu. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Itu perintah Bapak Ibu. Ya, tetapi dengan satu syarat, harus menikah dengan sesama Yehuda. Tidak boleh menikah dengan bangsa asing di pembuangan, supaya mereka tidak terpengaruh dengan agama atau Allah orang asing. Yang keempat, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu berada. Sebab kesejahteraan kota di mana kamu berada adalah kesejahteraanmu juga. Orang-orang buangan di Babel didorong untuk proaktif untuk menata kehidupan bersama yang lebih baik. Minggu lalu juga kita telah mendengar firman Tuhan yang sama Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dan di situ dikatakan bahwa mengupayakan kesejahteraan bersama di sebuah kota di mana kita ada, itu adalah tanggung jawab orang Kristen. Tanggung jawab kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tanggung jawab gereja. Bahkan di situ dikatakan tanggung jawab dalam bidang politik. Mengupayakan kesejahteraan bersama. Ya. Dan lebih lanjut, yang diperintahkan kepada mereka itu, yang kelima adalah berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Berdoa kepada Allah yang benar di tengah komunitas penyembah berhala adalah panggilan ilahi, supaya kaum Yehuda tetap mempertahankan warnanya, mempertahankan identitasnya sebagai umat pilihan Allah. Berdoalah bagi kota itu. Ini adalah tanggung jawab orang Yehuda di pembuangan. Dan juga saat ini tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen terhadap pemerintah, terhadap rakyat yang ada di sekitar kita. Sudah jelas Bapak Ibu, ketika ada ketentraman, ada kerukunan, ada kedamaian dalam sebuah kota di mana kita tinggal, maka kita akan ikut menikmatinya Bapak Ibu. Bahkan minggu lalu kita renungkan bahwa di suasana yang damai, tenang, nyaman, rukun, disitulah gereja mendapat kesempatan untuk menyampaikan Injil, kesempatan untuk mengajar warganya dengan baik,
kesempatan untuk memberitakan Injil tanpa hambatan. Nah, jadi ini betapa pentingnya ya gereja harus berdoa, ya, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, ini berdoa menjadi bagian utama yang tidak boleh dilupakan, ya. Sebab kuasa doa itu seperti akar yang tersembunyi atau tidak kelihatan, tetapi pekerjaannya nyata untuk keberlangsungan sebuah pohon. Lihatlah Bapak Ibu, pohon-pohon yang besar di hutan misalnya, atau di sekitar kita, ya, mustahil pohon-pohon yang besar itu bisa bertumbuh dengan sehat, bisa bertumbuh dengan besar, dengan baik, tanpa perjuangan demi perjuangan akar yang tersembunyi di bawah tanah. Nah, jadi ini juga panggilan bagi kita saat ini. Walaupun berada di sisi yang tidak terlihat, tetaplah turut menjadi bagian yang mempengaruhi terwujudnya kebaikan. Berdoalah bagi negaramu di mana kamu sebagai warga di dalamnya. Berdoa buat organisasimu di mana engkau adalah anggota di dalamnya. Berdoalah buat gerejamu di mana engkau adalah sebagai pelayan dan warga di dalamnya. Berdoalah buat STM-mu, buat komunitasmu, buat organisasimu. Ya. Jangan hanya engkau fokus terhadap dirimu sendiri. Jangan hanya engkau berjuang untuk dirimu sendiri. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri oleh karena begitu beratnya kehidupan yang engkau alami. Kadang-kadang ya bagi neta dai ramai na batalifu sebero sa eba oya norodo to beroya persoalan hidup ni alami, maka to ni sang mana ada wawang ngirai guna bog ya upaya ke wawang samasa ya. Sudah ada itu di zaman kita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, justru melalui firman Tuhan ini kita justru belajar ya dengan lebih baik. Coba kita belajar dari pribadi Yusuf Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekalipun Yusuf berada di bawah tekanan, dibuang, difitnah, dipenjara, tetapi ia tetap berupaya mengusahakan kesejahteraan itu terwujud. Ketika ia dipenjara, dia berupaya mewujudkan kesejahteraan di penjara sesama orang penjara. Ketika ia berada di istana, ia mengupayakan kesejahteraan di lingkungan istana. Ketika ia menjadi penguasa di Mesir, ia mengupayakan kesejahteraan di seluruh Mesir. Ya, ia mengupayakan kesejahteraan bagi kaumnya, bahkan mengupayakan kesejahteraan saudara-saudaranya yang telah mengkhianatinya. Luar biasa bukan? Nah, coba perhatikan endingnya Bapak Ibu. Bagaimana akhir hidup dari seorang Yusuf? Luar biasa bukan? Asik. Dia diberkati oleh Tuhan, dia begitu mengalami kenikmatan, ya, sukacita dan ketenangan di dalam hidupnya. Karena ia tidak fokus terhadap dirinya sendiri, tetapi ia melihat orang lain sebagai bagian yang juga harus ditolong, diselamatkan, dan diberi kesejahteraan kepada mereka. Ibu bapak dan saudara semuanya, Nats hari ini menjadi renungan yang sangat berharga bagi kita. Seperti kaum Yehuda, seperti orang Israel, orang Kristen saat ini adalah umat yang dikehendaki oleh Tuhan tetap hidup di dalam ketaatan dan kekudusan. Pasti sudah kita pahami bersama bahwa di dunia yang sementara ini memang ada begitu banyak hal-hal yang rumit yang pasti mengganggu hidup beriman kita. Apalagi di tengah pandemik COVID-19 yang mencacah pikiran dan perasaan kita, yang membatasi ruang gerak, membatasi waktu kita untuk beraktivitas. Ya. Pandemik ini telah merusak tatanan kehidupan yang telah baik sebelumnya Bapak Ibu. Dunia saat ini sedang berada dalam rawa bahaya. Dan perhatikanlah apa yang terjadi.
ada banyak orang yang sudah mulai ragu dengan imannya. Bahkan ada yang sudah mulai patah semangat. Ada yang mulai putus asa dan tawar hati. Ada yang hanya mulai fokus dengan dirinya sendiri dan tidak peduli lagi dengan orang lain. Waspadalah terhadap krisis ini Bapak Ibu. Orang Kristen harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan kacau hatimu, ya. Kapan dan dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun, satu hal yang utama itu, jangan tinggalkan Tuhan. Di tempat pembuangan kah itu, di tanah kelahiran, di tanah rantau pun, di tengah bencana dan penderitaan yang bertubi-tubi, bahkan di tengah pandemik yang ganas pun, tetaplah lakukan yang baik. Yang penting adalah kehendak Tuhan harus tetap terjadi dalam kehidupan kita, sehingga hidup ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, setiap penderitaan merupakan proses pendewasaan iman. Maka jalanilah setiap proses itu tanpa protes, tanpa sungut-sungut. Jangan ada sikap melawan Allah ketika perjalanan hidup ini berat. Betapa penting menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar ketika Tuhan itu dilawan dan dihujat. Coba perhatikan orang-orang Israel Bapak Ibu, ketika mereka dalam perjalanan pulang, ya, dari Mesir ke tanah perjanjian. Ketika mereka susah dalam perjalanan, mereka bersungguh-sungguh melawan Allah, menyalahkan Musa. Apa yang terjadi? Bukannya Allah kasihan kepada mereka, malah Allah semakin murka. Jangan lawan Allah. Bagaimana manedani ay. Faudu dokhuna bekagu bangabudu bebi faudu rauge kelowalangi tebe elawa. Ya, ada ni lau fana ya siaw. Ya, tidak bisa. Ya. Mufanu na ilowalangi itu mufanu ya pada. Ya. Jadi ketika keadaan pun di luar harapan, serahkan saja dirimu untuk dipimpin dan diatur oleh Tuhan saja. Sangat indah menaati Tuhan di masa yang sulit Bapak Ibu. Seperti nikmatnya makan di saat lapar. Sangat indah menaati Tuhan di saat yang sulit. Seperti minum di saat kita sedang haus. Ini penting, ya, agar kita dapat belajar dan semakin tahu apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di samping itu, tetaplah berbuat baik dan belajar menghargai orang lain, sesama anak bangsa, pemerintah, dan bahkan orang-orang yang membenci dan menganiaya kita. Kaum Yehuda juga diajak untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang Babel dan bersahabat dengan mereka. Maka dengan demikian orang-orang Babel mulai belajar mengasihi mereka. Orang-orang Yehuda diingatkan agar tidak terlalu fokus melihat diri mereka sendiri sebagai korban, lalu terdiam dan meratapi keadaan. Tetapi mereka disemangati untuk sebaliknya. Mereka harus bangkit semangat dan berkontribusi secara positif bagi lingkungan di sekitar mereka. Bapak Ibu, saya sangat tertarik dengan kata-kata bijak dan pesan-pesan moral di tengah pandemi COVID-19 ini. Hidup harus berlanjut, luar biasa. Hidup harus berlanjut. Ya. Bukan lagi stay at home. Bukan lagi tinggal di rumah saja. Ya, kita harus keluar dari rasa takut dan kembali menjalani hidup. Nah, tentu dengan cara yang baru, new normal. Ya. Dengan pola yang lebih baik lagi. Nah, tanpa sikap seperti itu Bapak Ibu, maka hidup kita semakin rusak. Dan hidup ini bisa saja berakhir Bapak Ibu. Naturimanita banomo banata ata ofisi bayi ngawala zalwa virus corona. Tetapi kita mencoba bangkit kembali dengan cara yang berbeda sebelumnya, ya, dengan menaati semua petunjuk-petunjuk atau protokoler kesehatan,
memperjuangkan kehidupan agar hidup itu terus berlanjut, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini kita seumpama orang Yehuda yang berada di tengah pembuangan, maka menangkan kehidupanmu itu. Jangan bersembunyi atau lari dari tantangan. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Di dalam Roma pasal 14 ayat 19, yang sekaligus ini adalah menjadi ayat hafalan bagi kita hari ini. Saya membacakan sekali lagi, Bapak Ibu. Ya, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.